Mulai dari makanan, kuliner, mulai dari skincare. Mungkin cari duit emang lagi susah kali ya, atau emang karena ini zaman media sosial ya, jadi orang banyak yang manfaatin buat kayak begini gitu ya. Dunia influencer tengah dihantam dengan kasus dugaan pemerasan baik di industri makanan hingga kosmetik. Dua influencer yang cukup tersohor di media sosial yakni Nikita Mirzani dan William Anderson atau Code Blue terkena isu pemerasan. Bahkan angka pemerasan tersebut mencapai miliaran rupiah. Seperti yang menimpa Nikita Mirzani hingga membuatnya kini berstatus tersangka di Polda Metro Jaya karena kasus pemerasan. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengancaman dan pemerasan Reza Gladys sebesar 4 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan pelapor, Nikita Mirzani diduga meminta uang tersebut untuk tutup mulut setelah menjelekkan produk milik Reza Gladys. Nikita Mirzani bahkan sudah mengakui telah meminta uang untuk tutup mulut. Menurutnya, di dunia entertainment jasa tutup mulut bukanlah hal yang tabu. Bahkan sudah banyak yang menggunakan hal ini untuk meraup keuntungan. Bukan hanya Nikita Mirzani, Code Blue yang kerap memberikan review makanan juga diterpa isu pemerasan. Sebuah akun membagikan tangkapan pesan pribadi dengan Code Blue di mana dia diduga meminta 350 juta rupiah untuk menghapus sebuah konten. Hampir mirip dengan kasus Nikita Mirzani, dalam kasus yang viral Code Blue diduga mereview sebuah toko roti dan memberikannya penilaian yang buruk. Hingga pada akhirnya Code Blue menawarkan jasa take down postingan berikut dengan konsultasi F&B dengan nilai 350 juta rupiah. Setelah dugaan pemerasan itu viral, Code Blue buka suara dan membantah telah memeras pemilik usaha kuliner. Dia berdalih telah mendapatkan informasi yang salah mengenai usaha kuliner yang telah direviewnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tunggu, kok kalian bisa samain kasusnya Code Blue dengan Nikita Mirzani? Dengan omongan kayak pemerasan ini bukan hanya terjadi di dunia skincare tapi di dunia F&B juga kayak gitu. Jelas ya, kasus NM sama Code Blue itu beda banget. Sebenarnya aku mau fokus ibadah sih guys, tapi kalian itu kayak, nih aku kasih tau bedanya. Kalau di kasusnya NM, dia itu yang dicari-cari, ngerti gak sih dia? Dan tidak berkomunikasi langsung. Tapi si Code Blue ini diduga dia berkomunikasi langsung dan melakukan penawaran. Gimana? Perbedaan selanjutnya, kalau mungkin di owner brand F&B, dia itu benar-benar murni adalah kesalahan di dapur. Si reviewer itu menemukan paku lah, menemukan kecoa lah, menemukan ini dan itu. Itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Siapa sih yang mau sengaja menaruh kecoa di makanan sendiri, di makanan yang kita jual? Itu berkaitan dengan reputasi. Tetapi kalau owner skincare ini diduga pasti udah tahu tuh kalau misalnya bahan-bahan yang ada di skincare-nya itu berbahaya ke keuntungan dia sendiri. Jadi jangan sama-samain kasusnya Code Blue dan kasusnya NM. Itu beda, jauh berbeda. Gua sangat prihatin sih dengan banyaknya kasus pemerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Mulai dari makanan, kuliner, mulai dari skincare. Mungkin cari duit emang lagi susah kali ya, atau emang karena ini zaman media sosial ya, jadi orang banyak yang manfaatin buat kayak begini gitu ya. Di dunia makanan katanya pemerasannya ratusan juta, di dunia skincare miliaran katanya. Tapi apapun itu, gue cuma mau ngasih support buat para korbannya. Jangan takut kalau misalkan dapat pemerasan kayak gini, laporin aja, viralin aja. Yes, bikin laporan polisi, LP. Makanya kadang-kadang jangan terlalu skeptis juga sama polisi. Gue lihat banyak banget sekarang polisi yang sangat tegak lurus. Tapi peran serta masyarakat untuk memviralkan juga itu sangat perlu juga buat dapat atensi gitu loh. Makanya gue bilang, lu bikin LP, lu viralin. Nah itu paling bagus tuh, itu formula yang sangat bagus. Dan gue berharap kepolisian menyoroti kasus-kasus seperti ini, model-model serupa seperti ini secara spesifik, secara secara detail gitu ya. Karena bukan kenapa, gue takutnya kan ini kan sekarang di skincare sama di makanan yang udah ketahuan kan. Takutnya di bidang-bidang lain juga ada kayak beginian, atau mungkin belum ada tetapi berpotensi suatu hari bakal ada nih kayak beginian. Itu aja sih intinya, gue cuma mau ngasih support aja kepada para pelaku usaha. Bisnis yang benar, bisnis yang legal ya, kualitas dibagusin, kebersihan diinihin. Tapi kalau misalkan ada pemerasan, itu jangan takut, lu laporin dan viralin.
Ternyata untuk menumbangkan kompetitor bisnis itu gampang aja ya caranya. Tinggal membayar red card dari seorang reviewer untuk mereview produk kompetitornya dengan seburuk-buruknya, sehalus-halusnya, main selicin-licinnya. Harus pastikan kalau si reviewer ini punya banyak followers, juta-jutaan kalau bisa, dan lumayan terkenal, dan memang punya background di bidang itu, apalagi kalau memang dia sudah sangat terpercaya begitu. Nah, tinggal deh di review brand kompetitornya, dipasanglah di situ, kemudian masukin produknya sendiri, di review lagi dengan dipuja-puji setinggi-tingginya, jatuh deh brand kompetitornya. Ini namanya modus kejahatan baru yang dipakai oleh orang-orang yang punya influence, orang-orang yang punya followers jutaan, orang-orang yang memanfaatkan popularitasnya untuk dipakai menjadi senjata kejahatan dari sebuah produk bisnis. Heboh banget kemarin soal kasus Cimehong yang bika ambonnya bermasalah, lapis legitnya ini. Itu produk-produknya dia banyak banget ditemukan kecoa, kutu, lalat, besi, paku, kayu, apalah. Ternyata si food reviewer itu sekali nge-review aja 45 juta. Ternyata ada dugaan dibayar sama brand kompetitornya. Kenapa sih nggak bisa menaikkan produkmu sendiri tanpa perlu menjatuhkan produk orang lain? Kenapa sih nggak bisa pakai jalur jujur dan amanah dan percaya bahwa rezeki itu Tuhan udah atur? Kenapa sih segitu iri dan dengkinya sama produk kompetitormu sampai-sampai kebencian membuncah dan pengen banget menjatuhkan bisnis orang lain dengan cara-cara yang jahat seperti itu? Apa nggak tahu kalau di dunia ini itu ada hukum tabur tuai? Nggak mungkin kan kamu tabur biji cabai yang kamu tuai buah durian? Nggak mungkin kan kamu tabur yang jahat terus kamu petik yang baik? Mimpi sayang. Pesanku nih buat orang-orang yang punya followers sampai juta-jutaan, buat orang-orang yang merasa punya influence, memanfaatkan popularitasnya dengan cara mereview barang-barang yang sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenarannya. Saranku kalian cepat-cepat bertobat, mumpung lagi bulan puasa. Mudah-mudahan dikasih hidayah untuk kembali ke jalan yang benar, supaya jangan kalian nanti menuai badai. Jangan kalian pikir kalian tabur angin yang kalian tuai kentut, yang kalian tabur angin yang kalian tuai badai sayang. Hukum tabur tuai itu nyata sekali. Jadi kalau kalian menabur kejahatan, pastilah kalian menuai kejahatan berkali lipat ganda. Gue habis lihat klarifikasi istrinya Code Blue alias Rosa. Gue dapet banget poinnya dari POV dia sebagai istrinya Code Blue dan juga sebagai anak yang katanya tinggal dengan keluarga toksik, makanya memutuskan untuk kabur. Gue nggak bermaksud ngejudge, tapi kalau sekiranya ada omongan gue yang kesannya ngejudge, sorry banget. Yang pertama ya Rosa, lo bilang kalau Code Blue ini adalah orang baik karena lo sebagai istrinya, lo yang paling tahu dia seperti apa, lo yang satu rumah sama dia. Tapi gue cuma mau bilang bahwasannya ketika ada orang baik sama lo, entah itu suami lu, temen lu, keluarga, dan lain sebagainya, nggak berarti dia tuh juga baik ke orang lain. Poin kedua, lo ada bilang, kan yang kalian tahu beritanya Code Blue itu jahat, pemerasan, matiin rezeki orang. Dari semua berita tersebut nggak ada yang benar, kan lo bilang begitu ya. Padahal kenyataannya kita semua tahu dari dulu, yang udah ngikutin Code Blue dari dulu, setiap nge-review sebuah restoran atau sebuah makanan yang mungkin nggak sesuai dengan taste-nya dia, itu komentarnya lumayan nyelekit. Dan secara nggak langsung itu mematikan rezeki orang lain. Masih mau bilang itu berita yang nggak benar. Dan poin terakhir, Rosa ini juga ada ngebahas mengenai keluarganya yang katanya toksik dan dia kabur dari rumah. Dia juga ada bilang kita nggak ada hak untuk ngejudge, karena kalau kita di posisi dia pasti kita akan melakukan hal yang sama. Kenyataannya enggak. Jadi tolong jangan pukul rata prinsip hidup lu dengan prinsip hidup orang lain. Gue jujur pernah kok di posisi dimana gue cinta mati sama nih laki, tapi kayaknya nyokap gue nggak srek. Mungkin gue ada ya rasa nggak terima sampai gue keluar rumah, tapi gue balik lagi. Gue keluar rumah pun bukan kayak yang gue keluar nih gue mau pindah dari rumah ini, no. Gue cuma butuh space untuk nenangin diri. Gak berarti karena seorang lelaki gue ninggalin nyokap gue.
Dan udah kesebar juga ya chat lu sama nyokap lu, bagaimana pemilihan kalimat dan juga kata yang lu lontarkan kepada orang tua lu itu menurut gue kurang sopan, kurang baik. Jadi jangan memukul rata seakan-akan semua orang juga akan melakukan hal yang sama. Karena jujur li, gue nggak ngerasa tega melakukan hal tersebut ke nyokap gue. Itu hak lu, terserah lu mau keluar, lu ngerasa lebih bahagia sama coach lu, jadi lu ninggalin keluarga lu yang toksik dan lain sebagainya, silahkan, nggak apa-apa, gue nggak menyalahkan sama sekali. Tapi tolong jangan pukul rata semua orang berprinsip sama dengan prinsip lo. Tapi terlepas dari itu semua guys, menurut gue semua orang berbuat salah, namanya juga kita cuma manusia. Yang penting bagaimana cara kita memperbaiki diri aja. Yang namanya membuat video permintaan maaf, gue rasa memang harus tulus dari hati, nggak bisa kayak yang niat-niat nggak niat atau seakan-akan nantangin tuh sebetulnya kurang baik ya. Semoga kedepannya memang mereka niat untuk mawas diri dan juga lebih memperbaiki diri. Semangat!